kamu biasanya makan seperti ini. Tiba-tiba keadaan berubah. Kita nggak siap semuanya itu. Itu rintangan untuk kita maju. Karena kalau kita tidak menghadapi itu, kita jadi nggak suka. Aku nggak begini kok biasanya. Bisa ngerti nggak saudara? Ini bukan dosa. Apalagi yang dosa, kelemahan-kelemahan kita, kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Biasakan itu. Ayo kita melihat ini. Awal-awal kita di Nabire, waktu itu belum ada kapal, maka semua turun biak dan tunggu ferry kalau ke Nabire. Waktu itu ada berapa orang ya yang sudah kenal saya di Jawa, tapi baru pertama ke Papua dan terpaksa naik ferry. Nggak bisa tidak. Ferrynya kotor sekali waktu itu. Nggak ada tempat tidurnya. Jadi kursi mereka, kursinya pun kursi plastik yang sakit semua. Nah mereka itu heran, kok saya itu bisa tidur enak sekali. Buat saya bilang, saya itu biasa, di mana aja bisa. Mereka duduk aja nggak bisa, kan bau lagi, kotor lagi. Wah kalau hujan masuk semua air itu. Di situ mereka itu heran, lihat cara saya hidup. Nah saya berkata kepada mereka, saya bisa mengalahkan keadaan apapun juga. Kenapa? Yang penting hati ini penuh dengan damai sejahtera. Betul nggak? Yang penting hati ini penuh dengan damai sejahtera. Maka itu selalu sadar apa saja yang menjadi penghalang atau rintangan dalam hidup ini, apa saja. Kalau sering ikuti yang Olimpiade Beijing barusan ini, ada manusia pertama di dunia yang menang 8 medali dalam satu Olimpiade, Michael Phelps. Itu jadi fenomena dunia. Yang terakhir ini dibahas, mereka ternyata mempersoalkan pakaiannya. Jadi seharusnya tidak boleh pakai pakaian seringan itu. Tapi dibantah juga, karena dalam aturan boleh, asal nggak telanjang saja, mau pakai pakaian apa saja. Jadi bisa menang, hebat sekali. Padahal dalam hidupnya anak ini, anak yang susah diatur, hiperaktif. Selama dia SD saja, itu berapa kali pindah sekolah. Mamanya itu guru padahal, mamanya pun bisa ngatasi dia. Tapi ternyata anak ini jagoan. Nggak ada orang yang pernah menang selama ada Olimpiade di dunia ini. Karena apa? Dia mau tekun. Ketika anak ini kelas 6 SD atau kelas 5 SD saya lupa, mamanya baru menemukan satu-satunya waktu anak ini bisa diam itu kalau di kolam renang lihat orang berenang. Kalau di luar itu 3 menit aja nggak mau diam. Saudara bayangkan sebagai guru malu dia, karena mamanya sering dipanggil ke sekolah, anaknya ganggu, anaknya ngacau. Nah setelah mamanya tahu ternyata ketekunannya di kolam renang, ya udah, akhirnya anaknya untuk dia belajar dibawa ke kolam renang. Di kolam renang baru dia bisa belajar. Kalau nggak bisa belajar. Nah, maka itu waktu dia menang, anak ini menang, wah mamanya diwawancara oleh berapa reporter TV dunia, karena belum pernah manusia bisa sehebat itu. Nah, mari kita temukan apa rintangan dalam hidup kita membuat kita kalah dalam perlombaan ini. Ayo kita maju. Ayat 2, ada kata penting. Ayat 2, Ibrani 12, marilah kita melakukannya. Ini dia, dengan apa? Mata yang kemana? Tertuju kepada Yesus. Saudara, tahun 2009 ini mata kita nggak boleh lari kemana-mana. Jadi mata kita tertuju ke siapa atau ke apa atau kemana, itu menentukan perjalanan hidup kita. Saya ulangi, mata kita tertuju ke siapa, ke apa, dan kemana, itu menentukan ke arah mana kita melangkah. Kenapa orang disebut mata duitan? Ya karena duit terus yang dilihat. Ya. Kenapa ada orang yang pikirannya ke percabulan terus? Ya karena matanya ngeliat ke seks terus. Kenapa ada orang yang suka iri hati? Ya karena dia nggak mau kalah dengan yang lain. Matanya tertuju kepada sesuatu. Setiap saat kita harus memeriksa mata kita ke arah mana, tertujunya ke arah mana. 2 minggu lalu tanggal 22 itu pas hari Minggu, 21 Desember hari Minggu, Pak Edo pertama kali ikut saya ke Australia.
Sudah lama sama Pak Yonatan Batiasina itu ngajak, tapi nggak pernah cocok waktunya. Nah, selama di Australia, di 3 kota kami pergi, Sydney, Brisbane, Melbourne, maka ketemu berapa orang. Nah, ternyata di kota-kota itu Pak Edo mendengar kata yang sama dari beberapa orang yang berbeda dari kota-kota tentang model pelayanan. Nah, lalu waktu kemarin di pesawat, Pak Edo nyampaikan ke saya. Dia bilang, berapa kali mereka itu dikunjungi hamba-hamba Tuhan dari Indonesia. Komentar mereka selalu sama, bahwa saya adalah hamba Tuhan yang gak pernah ngerepoti. Karena memang saya dari dulu begitu. Lalu Pak Edo punya kata-kata bagus. Kalau hamba Tuhan yang lain, begitu mau datang aja sudah tanya dulu, kami naik pesawatnya kelas apa. Nah, kalau saya ke Australia berkali-kali itu bayar sendiri. Pak Edo pun bayar sendiri. Maka itu mereka heran. Lalu nggak dijemput pun nggak apa-apa. Nah, kalau hamba Tuhan yang lain, jemputnya minta tanya mobil apa. Bisa bayangkan itu. Lalu Pak Edo berkata gini, ya, habis saudara salah ngundang, bukan ngundang hamba Tuhan, tapi ngundang artis. Ya ternyata begitu. Ngerti contoh ini? Saudara, dari dulu saya sudah biasa untuk melatih diri untuk melihat sesuatu bukan karena pelayanannya, tapi karena jiwa-jiwa itu, karena orang-orang itu. Maka itu kalau saudara pelayanan di sini, mata kita tertuju pada Yesus, tapi arah kita tetap kepada anak-anak itu. Jangan putus asa kalau 1,5 tahun saudara sudah mendidik mereka, ternyata bisa terjadi kebakaran itu. Ingat, Tuhan Yesus didik mereka cuma 12 orang. 3,5 tahun aja gagal semua. Betul, kalau kita lihat Matius 24, Markus 16, Yesus itu gagal. Karena pada hari terakhir semua murid itu lari dan disebut mereka tidak percaya. Bahkan ada satu yang bunuh diri. Coba gurunya apa nggak syok gitu kalau muridnya bunuh diri. Ya, yang ngajar Tuhan Yesus saja bisa begitu, apalagi ngajar model kita begini. Maka itu rendahkan hati, untuk itu rendahkan hati. Yang penting mata kita tertuju pada Yesus. Jangan putus asa. Tadi pagi di Nabire saya ditelepon seorang pelatih yang dibuat nangis oleh anak di asrama. Saya bilang, jangan nangis. Kita nggak boleh kalah didik. Karena kita tetap harus belajar lewat segala hal itu. Katakan amin. Asal mata kita tetap tertuju kepada Yesus, bukan kemana-mana, maka kita akan lihat nanti hasil akhirnya itu sungguh luar biasa. Belajar tekun. Untuk apa saja belajar tekun? Ya, melihatnya kepada Yesus, bukan kemana-mana. Jangan sampai kita ditipu oleh si iblis. Itu sebabnya satu-satunya cara iblis bisa mengalihkan perhatian kita ketika dia tahu hobi kita apa, kesukaan kita apa, dia alihkan kita untuk melihat ke arah yang lain. Jangan, tetaplah tekun kepada panggilan itu. Kalau kita punya ketekunan ini dan mata kita tetap tertuju kepada Yesus, maka kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Ayat yang terakhir, 2 Tawarikh pasal 20. Kenapa Yosafat menang? Karena Yosafat mengalami ini. Dalam kesulitan hidupnya dia nggak tahu mesti apa, serangannya begitu mendadak. Ayat yang ke-12 dan 13. Ya Tuhan kami, ini doanya, seruan Yosafat, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai apa? Kekuatan yang besar untuk menghadapi laskar yang besar ini. Jadi Yosafat gak sanggup, terlalu besar musuh itu yang datang menyerang kami. Ayo kita baca mulai ayat ini. Ada 1, 2, 3. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Katakan amin. Kalau kita nggak tahu mesti buat apa dalam hidup ini, tetap pandang Yesus. Saudara, suatu hari saya sampai nangis dibuat Roh Kudus melihat ayat ini. Saya lupa tahun 70 berapa begitu. Apa yang muncul? Tidak semua kita sudah punya anak. Betul? Tapi semua kita pasti ngerti. Saudara pernah lihat kalau ada anak sakit, begitu lemah, begitu nggak berdaya.
Terus matanya ngeliatin kita, orang tuanya. Pernah tahu nggak itu? Loh, jawabin, saya tanya, kok sini masih ditanyain. Sudah pernah lihat kejadian seperti itu? Anak itu lemah, nggak bisa apa-apa, tapi matanya ngeliatin ke kita. Nah, pasti sebagai orang tua nggak akan tahan melihat itu. Nah, seperti itu pengakuan Yosafat. Kami nggak berdaya, musuh terlalu besar, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi satu ini, mata kami tertuju kepadamu. Lihat aja ke Papa, lihat saja. Maka kita akan lihat nanti bagaimana dia bertindak untuk kehidupan ini. Maka itu penting sekali dalam perjalanan hidup kita, dalam perjuangan hidup kita, dalam semua hal yang kita buat, kita gumulkan, saudara, maka perlu sekali mata tetap tertuju kepada Yesus. Amin. Jangan kemana-mana mata kita, tetap tertuju kepada Yesus. Selemah apapun, seberat apapun, sesulit apapun, kalau mata kita tetap kepada Yesus, kita akan lihat nanti pertolongan tentu luar biasa untuk kita. Amin. Jadi biar tahun ini nggak ada seorang pun yang gugur di antara kita, tapi setiap kita tetap konsisten, tetap pada jalur kita, tetap setia, tekun, maka kita akan lihat nanti betapa Tuhan ajaib. Ingat musuhnya keegoisan, mementingkan diri sendiri, buat kita nggak bisa tekun pada rencana Tuhan, karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita hanya mikir diri kita sendiri. Jangan. Ayo kita mikirkan apa yang Tuhan pikirkan dalam hidup ini. Tuhan memberkati.